Halo, di video kali ini kita akan coba buat daftar menu menggunakan Recycle View. Nah, di sini kita akan coba buat daftar menu makanan di aplikasi. Ada gambar, nama makanannya, terus description singkat, kemudian ada harganya. Oke, langsung aja kita buat projectnya. Kita buka Android Studionya, start new Android project. Kita pilih empty activity, kita next aja. Kita kasih nama daftar menu makanan. Kita finish aja. Nah, tadi kan kita pengen buat daftar menu ini menggunakan Recycle View. Nah, tunggu Gradle yang nge-build. Kita ke activity main. Kemudian ini kita hapus aja yang text view. Mau dihapus ya. Udah, kita abain aja. Ini kita sebelumnya kita download dulu Recycle View-nya. Ini kita okein aja. Nah, ini fungsinya apa? Kita download dulu. Jadi ini kita nanti setelah kita selesai download itu dia bakal otomatisin tertulis di sini di build Gradle ini implementation. Nah, ini yang kita tadi download gitu. Sebenarnya bisa sih kita ketik, cuman ya biar cepet. Oke, lanjut ke activity main. Nah, ini dia hello world udah ke tengah. Kita delete aja. Nah, kalau kita tadi udah download Recycle View. Nah, kita tarik aja si Recycle View-nya. Nah, kalau udah ketarik, ini kita minimize aja. Ini kita open aja si constraint widgetnya. Nah, ini kan satu semua, ini kita nolin aja. Oh, masih satu juga. Pengen nol aja. Kalau udah, kita tutup. Nah, kalau udah tutup. Nah, kalau udah kan tadi kita udah bikin si Recycle View-nya. Nah, udah ibaratnya ini kertasnya lah. Nah, kita mau isi apa? Kan daftar menu makanan, pasti kita isi makanan dong. Nah, kita buat dulu Java-nya. New datanya. Sini makanan. Nah, di makanan ini biasanya kalau di daftar menu kan tadi kita mau buat ada gambar, nama, description, sama harga. Ya udah, ini kita definisin dulu. Udah, tadi ada makanan, nama makanan, kemudian ada harganya, kemudian ada gambar, ya kan? Kalau udah, nih takut kayak extension, kita image aja. Nah, kalau udah, setelah kita udah ngedefinisiin, nah kita perlu nih inisialisasiin objeknya. Caranya kita bikin konstruktor. Nah, cara bikin konstruktor otomatisnya tinggal alt insert. Ini semua aja. Nah, kita kan udah inisialisasiin objek kan. Nah, kita set dulu dengan setter getter. Ya, alt insert lagi, getter and setter.
Nah, ini sudah terbentuk. Modelnya udah. Setelah kita buat modelnya kan makanan. Ini kita cek dulu deh. Kan tadi ada nama, price, image. Oh ya, kan kita ini udah bikin modelnya nih, makanan nanti yang bakal mau ditampilin di aplikasi. Nah, kita perlu juga kan makanannya ini kayak mau diletakin kemana, image-nya tuh mau diletakinnya gimana, curry, description gitu-gitu. Nah, berarti kita set layoutnya dulu. Ke layout ini kita klik kanan, new layout research file kan, kemudian kita isi item, nama filenya yang nggak boleh gede kalau XML. Oke. Nah, tadi kan ini kita ganti aja jadi pakai relative layout. Nah, tadi kan apa sih? Tadi kan kita ada image, di sini kan tadi ada image, price, nama. Oh, descriptionnya belum dong. Tadi kan kita mau ada description. Betul nggak sih? Ketinggalan guys. Tolong ingat. Description. Karena aku males, jadi kita hapus saja, terus kita buat ulang. Constructor, kemudian ini juga setter getternya, jangan lupa. Nah, udah tadi kita balik lagi ke item. Jadi kan ada image ya, berarti di sini pakainya image view. Ini kan ada match parent wrap content. Ini karena kita gambar, jadi kita ukurin aja. Nah, ukurannya di sini aku pengen kasih 120 dp. Sini juga. Terus jangan lupa kasih ID, ya kan? Image, misalkan image kayak enak makanan misalkan. Kemudian kita kasih source-nya dong, si gambarnya. Oh ya, ini kan kita belum masukin gambarnya kan. Nah, aku udah nyiapin gambar-gambarnya. Ini kita copy aja 3 ini. Kita kontrol copy. Kita taruh di drawable, kita paste aja. Paste. Maunya di sini. Okein aja. Oke. Nah, ini kan masih ada spasi ya. Kita refactor rename. Kita rename dulu. Caranya tadi refactor rename. Ini kita ganti aja. Refactor. Sengaja aku rename di sini biar tahu cara rename gimana. Kemudian ini rename lagi, refactor rename. Burger. Kemudian ini juga refactor rename. Nah, kalau udah ini tadi kita akan mau isi gambarnya kan, durable burger. Oke. Ini kan dia kayak mepet gitu kan. Ini ke sini gitu. Nah, ini lebih kelihatan yang ini. Nah, biasanya kan kalau ini kan kayak ada jarak, nggak mepet ke sini. Nah, itu caranya kita kasih padding. Jadi aku mau kasih 12 dp. Nah, dia ada jarak kan, nggak mepet banget gitu. Nah, ini kan kayak terlalu zoom out banget. Nah, bisa diatur kayak lebih ke zoom gitu, pakai scale type center crop. Nah, besar gitu kan.
Oke, kalau udah, apa lagi ya? Ntar kalau inget. Kemudian selain gambar tadi kan ada nama makanan kan. Nah, nama makanan kita kasih di sini pakai apa ya? Teks kok belum? Bahasan teks apa? Bentar ya guys. Teks view. Dia text view match parent wrap content. Nah, ini kalau kita perhatiin si tulisannya ini dia nabrak ke gambarnya. Kan tadi kita pengennya ini gambar. Aduh, mouse-nya kenapa nih? Ini gambar, abis itu di sampingnya tuh makanan kan. Nah, ya udah kita setting aja, kita set. Bisa nggak enak. Itu caranya. Jadi kan pengen di samping kan. Si tata letaknya layout pengen di kanan. Layout layout apa sih? To right off. Nah, ID. Nah, kita kasih ID. Dia mau di kanannya siapa? Kanannya yang gambar kan, image makanan. Nah, dia udah apa sih? Udah di kanannya. Nah, tapi ini kan terlalu mepet gitu. Nah, ya udah kita agak atur marginnya, margin left. Di sini aku mau kasih berapa ya? Misalkan 12 dp misalkan. Nah, oke. Udah agak berjarak gitu kan, kayak ini jaraknya banyak sih sebenarnya. Tapi aku mau dikit aja. Nah, terus habis itu kita kasih teksnya. Teks misalkan di sini aku terusnya nama makanan gitu kan. Kemudian sini aku mau kasih nama kasih warna tuh text color. Nah, ini aku udah nyiapin color apa yang mau dipakai. Ini kita copy aja, kita paste ke values colors. Ini paste aja seperti itu. Kemudian kita balik lagi ke item. Text color. Tadi kita panggil aja si colornya color primary. Itu kan. Udah. Oke. Ini karena kita sama, kita copy aja untuk si description dan price. Seperti itu. Tapi ada yang kita ubah, dan ada yang kita tambahin. Nah, ini kan tadi description ya. Kemudian habis description ada price. Gitu kan. Nah, tapi kan ini ada yang kita tambahin, ini kan pada numpuk di makanan semua kan. Nah, untuk description dia kan harusnya di bawahnya nama makanan. Jadi di sini kita kasih aja below. Jadi description ini mau di bawah mana? Nah, di bawahnya nama makanan. Nah, nama makanan ID-nya apa sih? Oh, belum kita kasih ID ya.
nama makanan. Kasih ID dulu. ID apa ya? Text name misalkan. Nah, berarti di sini text name dan apa sih descriptionnya juga jangan lupa kita kasih ID text description misalkan DSC gitu kan. Itu terus ini kan juga pasti di bawahnya kebanyakan ID txt price misalkan. Oke. Oh, ini kan merah, kita harus tambahin ID txt. Emang begitu Android. Nah, kalau udah, oh ini masih numpuk, belum dikasih below ID txt des. Nah, ini kan udah semua nih, udah di bawah semua. Nah, untuk price aku mau boldin, kan ini bold ya. Oh, namanya yang di bold ternyata. Ini juga rada bold nggak sih? Oh, kalau dia namanya agak diperbesar, udah kita set aja size. Misalkan 14 SP. Ini size-nya 12 SP. Price-nya 12 SP. Nah, aku pengen boldin, kalau nggak salah namanya style textile kalau nggak salah. Oh ya benar, bold. Begitu dengan nama juga begitu, aku pengen boldin style bold. Oke, kalau sudah kan kita udah nge-set layoutnya mau kayak gimana, mau kayak gini kan bentukannya nanti. Nah, kalau udah kita bikin adapter. Nah, adapter itu apa? Adapter itu dia penghubung antara kumpulan data dan tampilan. Tadi kan data, kan kita tadi udah buat model makanan kan, data-data makanan, kayak di daftar menu tuh ada apa aja sih? Ada namanya, ada description-nya, ada price, ada image kan. Terus kita juga udah set juga nih makanan, tampilan makanan tuh mau di apa sih, image-nya di sebelah mana gitu kan. Kayak letak-letaknya, layout-nya udah kita iniin. Nah, kalau udah, tadi kan kita mau buat adapter. Nah, itu tinggal kita klik kanan, new Java class adapter. Nah, adapter ini apa? Adapter ini dia itu sebagai penghubung penjembatan antara kumpulan data dan tampilan yang tadi kita udah buat sebelumnya. Oke, kalau udah, ini kita extend. Kenapa kita extend? Karena tadi kita pakai recycle view kan. Nah, ini kita extend aja recycle view. Nah, kalau udah kita extend pakai dot adapter. Nah, ini kan adapter ini kan ada kurung lancip. Nah, biasanya kan yang kurung lancip ini biasanya suka ada di vector atau di array list kan. Nah, biasanya vector atau array list ini kan suka diisi objek. Nah, ini juga sama ya. Ini kegunaannya, dia juga harus ada isi kelas gitu. Nah, karena dia perlu diisi, jadi kita buat dulu si kelasnya. Kelas buat yang buat kita isi. Aku di sini namainnya holder. Ini kita extend juga sama recycle view juga. Nah, ini kan kita udah extend recycle view kan. Nah, ini jangan lupa kita kan tadi dia dot adapter. Nah, ini dot view holder. V-nya gede. Nah, ini kan udah nih.
Udah kita ini aja. Nah, kalau udah di di holder ini kita deklarasiin dulu. Tadi kan kita ada image, kemudian ada text view. Nah, ya udah kayak biasa deklarasiin image view img gitu kan. Kemudian ada text view txt, ada name, kemudian txt description, kemudian txt price gitu kan. Nah, kalau udah ini kan kalau kita perhatiin ini kita masih merah-merah kan, cacingan gitu kan. Nah, ini kita klik aja. Nah, dia bakal nggak cacingan lagi gitu. Kita buat constructor namanya. Nah, kalau udah kan ini kita udah nggak cacingan lagi nih. Kita udah hilang nih cacingannya. Jadi kan kita udah deklarasiin. Seperti biasa kalau udah deklarasiin, kita inisialisasiin. Kita konekin ke ini yang kita deklarasiin, kita konekin ke ID tampilan gitu. Gimana ya Mas? Gitulah intinya. Nah, kayak biasa ini MJ sama dengan, nah biasanya kan langsung find view by ID. Nah, karena dia di dalam constructor ini kita kan udah udah kasih isiannya item view. Berarti di sini kita item view dulu, baru find view by ID. RID seperti biasa. RID salah ya. RID find view by ID, RID. Ntar panik nggak deh. RID image makanan. Mana ya? Nah, kemudian sama kayak gitu juga. Jadi karena sama, aku mau copy aja biar cepet. Copy. Nah, ini kita ubah aja txt name. Ini txt name juga. Kemudian ini txt description. Ini txt description. Kemudian ini txt price. Kemudian ini txt price. Nah, kita kan udah inisialisasiin kan? Ya kan, udah inisialisasiin. Karena ini udah kita inisialisasiin, ini udah selesai nih untuk si kelasnya. Kita udah deklarasiin, kemudian kita inisialisasiin. Nah, kelasnya udah selesai, ya udah, ini kita isi aja si holder ini. Gitu. Kenapa diisi holder ya? Kayak tadi, karena dia ada lancip gini seperti vektor, seperti array list, itu biasanya kan diisi sama objek. Nah, ini juga diisi, kita isinya kelas gitu kan. Nah, kalau sudah kita kasih atribut. Nah, gunanya buat apa? Atribut ini dia tuh kayak kayak semacam kayak ngasih tahu si atribut ini tuh lagi di mana gitu kan. Kemudian atributnya tuh kan kayak seputar makanan lah gitu kan, kumpulan makanan gitulah. Nah, dia lagi di mana, terus makanan apa aja yang mau ditampilin gitu kan. Nah, udah di sini kita perlu konteks. Aku mau di sini kasihnya konteks aja. Kemudian
Jadi kan kita udah apa array list kan, udah belum ya, ini kita buat array list. Nah isinya baru tadi kan kita udah buat makanan. Nah tuh ya ini kita atribut ini kita deklarasiin dulu. Kita kasih di sini list makanan. L kecil aja. Kanan. Nah, ini kan udah nih kayak biasa. Setelah kita deklarasiin, kita buat konstruktor. Kayak gitu aja sih yang aku tangkep ya selama belajar. Nah, udah kan? Kalau udah, ini kan kalau kita notice ini masih cacingan kan. Nah, ini kita hilangin aja cacingannya. Nah, ini kita implement method aja, okein aja. Nah udah kan, udah nih, udah semua. Kemudian di onCreate kita apa nih, bentar, kan view kita tadi kan udah buat konstruktor. Oh iya, kita kan ngilangin, kita ngimplementasiin, kita kasih kita gabungin si inflate, ya gabungin layout yang tadi udah kita buat gitu. Ini tadi kan kita udah buat layout ini kan. Nah kita ceritanya mau bahas gimana ya? Gabungin gitu, inflate, kita inflate. Nah caranya kita view, aku mau di sini kasih namanya view. Cara nge-inflate tuh view inflate salah layout, apa gue salah ya, coba layout, lupa lagi. layout oke, layout coba aku selesaiin dulu. Ini dia layout inflator. Kemudian setelah kita layout inflator, inflate bukan ya, bentar, view in layout inflator, apa ya sintaknya. Bentar, tadi kan kita ulang kan tadi kita mau ngegabungin si item ini, layout item ini kan ke, pokoknya kita mau gabungin yang terus sama data-data ini kan. Tadi kita udah masukin ke array list ini. Berarti kita gabungin itu kan pakai inflator. Berarti layout inflator, maaf ya guys, lupa. Layout inflator from layout inflator dot from. Nah ini kan dia minta konteks kan. Nah tadi kita deklarasiin konteks itu konteks gitu. Ya udah, C-nya kecil. Ya udah konteks gitu kan. Nah kalau udah kita dot lagi inflate. Jadi dia ngegabungin inflate. Ini dia minta parameternya layout di item dong. Ini kita item XML, kita item. Kita kasih isi parent aja, terus kita false in. Nah kita udah nge-inflate konteks sama si item, layout item ini. Nah ini returnnya
kita new aja. Tadi kan kita buat kelas kan namanya holder, isinya view yang di sini. Nah, habis itu lanjut ke onBean. OnBean ini bentar, ini udah, kita kan nge-inflate onBean. Nah, onBean ini kita nge-set dari yang kita dapetin. Ya, pertama kita ini makanan sama dengan tadi kan kita udah udah buat array list, isinya list makanan ya kan, get. Nah, ini kan dia minta parameter. Nah, parameternya kita ambil dari sini nih. Kita udah isi position di sini, tulisannya position. Kalau kita mau ini nyampe ya berarti ini nyampe gitu. Nah, kalau udah kita tinggal set text aja. Set text tadi kan holder, betul nggak? Holder dot, kenapa holder ya, karena di sininya holder. Terus itu tadi kita kan txt name, kita set text makanan, ini kayaknya M-nya kecil, bentar ya guys. Ya kan, bentar, makanan, kita get name, kita get nama. Begitu juga sih price, holder txt price, set text makanan, get price. Iya, tadi kita kan ada description kan, holder txt description, set text get description. Nah, udah. Tadi kan price ini kita kasihnya integer kan, sedangkan set text ini string, jadi kita parsein dulu. Caranya gampang, tinggal tambah terus petikin gitu. Ini ya gitu. Terus habis itu tadi kan kita juga ada gambar kan, tambahin aja holder biasa set. Kalau tadi kan gambar itu apa ya, gambar oh kayak kita belum image. Nah, ini image, holder img set image view kalau nggak salah, bukan ya, apa ya, bukan set text sih, karena ini bukan teks. Set image research. Nah, ini kan dia minta integer, maka tadi kita kasih integer. Itu ya biasa makanan,
get image. Nah ini udah. Kalau sudah kita udah selesai, kita ke get item count. Nah ini yang mau get item count ini mau nampilin sejumlah yang kita overwriting gitu kan. Nah mau ditampilin berapa gitu kan. Nah di sini aku mau returnnya list makanan ya dong, kan aku mau nampilin makanan, nge-overwriting makanan. List makanan aku pakai dot size. Kenapa? Biar dia nampilin sebanyak yang kita mau tampilin aja gitu, enggak ya gitu. Nah kalau udah belum ya, bentar aku cek dulu deh, aku lupa. Kayaknya udah. Kalau belum, kalau nggak muncul berarti belum. Oke, kalau udah kita ini udah selesai, kita ke main activity. Seperti biasa kita deklarasiin dulu. Tadi kan kita ada recycle view. Di sini aku mau kasih R makanan. Kemudian recycle view lagi. Tadi ada adapter kan? Ya, adapter. Aku kasih adapter. Kemudian ada recycle view lagi. Ada recycle view lagi. Jadi ada layout kan. Layout manager. Kemudian tadi ada array list isinya makanan. Sini aku samain aja kayak tadi, list makanan. Oke. Kalau sudah, kita buat data dummy dulu, kayak apa ya, kayak insert gitu, insert data. Aku di sini kasih nama data dummy. Nah terus kita, ini ada yang kurang nih, merah-merah. Kan kita buat metode data dummy, jangan lupa pakai beginian tuh, double kurung. Nah udah seperti biasa, list makanan sama dengan kita new dulu array list. Kalau sudah, kita masukin, kita add dia kayak insert gitu, list makanan, add gitu kan. Nah jangan lupa kita new dulu makanan, new makanan, baru deh salah guys, tar. Kenapa merah ini ya, makanan kali ya, gede. Nah ini kan dia ada parameternya nih, string nama, string description, integer price sama integer image kan. Nah ini kita isi aja, kita add, kita mau kasih nama, mau tampilin namanya tuh kayak gimana. Nah di sini aku mau tampilin namanya, yang pertama itu burger, nama makanannya burger. Harganya aku di sini mau kasih 30.000. Ini description deh. Descriptionnya apa ya? Burger. Simple burger aja lah. Oh, jangan. Cocok untuk kamu yang baru coba aja. Panjang banget kan description. Kemudian kita kasih lagi, nah baru nih harganya ada integer, dia nggak usah pakai petik. Aku di sini mau kasih 30.000. Terus tadi dia minta image kan. Nah caranya itu ya biasa,
research drawable burger. Nah, udah. Ini karena sama, kita copy aja. Nanti kalau ini kita edit biar cepet. Paste. Ini aku kasih namanya apa ya? Double trouble burger. Yang cocok untuk kamu yang baru, yang suka. Cocok buat kamu yang suka burger. Apa sih? Burger. Terus harganya di sini aku kasih 40.000. Terus gambarnya kita ubah yang double trouble. Kemudian kasih nama burger hemat. Burger hemat cocok untuk kamu yang suka menghemat. Ini aku kasih 45. Nih Chef Burger. Nah, nih kan udah kita tambahin kan. Kalau sudah kita kan udah. Kalau sudah kita add-in sejumlah item yang mau ditambahin, nanti mau ditampilin, kita inisialisasiin dulu. Nah, sini aku mau buat metode baru. Inisialisasiin ini belum diinisialisasiin, yang udah kita deklarasiin. Nah, ini seperti biasa, R makanan sama dengan find view by ID RID sepertinya kita belum, coba kita cek activity main. Nah, belum kita kasih ID, kita kasih ID aja dari menu. Kalau sudah ini kita kasih R menu. Kemudian ada adapter sama dengan new adapter. Kenapa ya? Karena kita kasih nama kelasnya adapter gitu kan. Nah, ini dia minta parameter. Nah, ini kita list aja, terus kita kasih list makanan. Kenapa kita kasih list makanan? Karena di sini kita kasih nama list makanan. Seperti itu. Kemudian layout manager belum juga. Manager sama dengan new linear layout manager. Ini juga dia minta kita disin konteksnya. Terus kalau sudah kita setup si adapternya, caranya ini R makanan dot set layout manager. Nah, ini aku kasih nama di sininya, dia kan minta parameter layout manager. Oke. Kemudian kita set juga adapternya makanan, set adapter. Nah, ini dia minta, karena ini minta parameter, aku kasih adapter kan di atasnya.
Kalau sudah, kita ke on-create. Nah, ini kita panggil aja metode-metodenya. Data dummy, kemudian data. Coba ya kita jalanin. Nah, ini udah selesai ke build. Jadi ini burger cocok untuk kamu yang baru coba. Data trouble. Udah ada gambarnya, namanya, descriptionnya, price, dan 3 item yang kita insertin. Mungkin cukup sekian untuk buat daftar menu makanan menggunakan Recycle View. Semoga bermanfaat. Terima kasih.